Ya ini rupanya tepat di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang kemarin kita rayakan bersama-sama di seluruh Indonesia, di mana acaranya sudah berlangsung seminggu yang lalu, itu membuka banyak tabir. Kok bisa banyak tabir? Apa yang berhasil kebuka? Beberapa sudah tak sampaikan kemarin di Ngompol di beberapa episode. Misalnya, para pejabat lebih suka bejogetan. Itu salah satunya yang saya sampaikan. Kemudian kepala negara hanya kenakan pakaian beskap saja. Para mantan presiden atau wapres yang sempat hadir berpakaian resmi. Resmi itu ya jas-jasan. Kayak among tamu kalau ada orang resepsi itu. Dan tidak memakai pakaian adat. Nah, terus wis seminggu berlalu ini, ngapain masih tetap tak angkat perkara hari ulang tahun kemerdekaan kita yang sifatnya sakral. Nah, ini menyangkut tentang sikap. Soal perilaku mengenai norma wakil presiden kita. Ini Begawan ini ngapain selalu bicarakan wakil presiden? Ya karena dia pejabat nomor 2 di Indonesia. Perlu kita berikan peringatan-peringatan atau warning atau masukan. Ya harus itu. Nah, Wapres Gibran itu ternyata sikap Gibran pada para mantan presiden dan Wapres itu tidak sama. Ini yang mau saya ungkap itu. Seolah-olah cara bersikap Gibran itu kok bisa berlainan. Sesuatu perilaku yang tidak semestinya. Wong dia itu pejabat kok, nggak boleh. Bancinde, banciladan, like in, dislike, senang sana, tidak senang sini, nggak boleh. Hal itu tampak saat orang kedua di Republik ini menerima para pejabat nomor 1 dan 2. Periode sebelumnya. Gibran itu menyalami satu persatu loh. Ex-presiden dan wapres yang sampai di teras Istana Negara. Lokasi di mana upacara 17-an itu diselenggarakan. Begawan tuh sampai loh. Ngeker. Ya ini masyarakat biar paham. Tidak hanya losdel aja. Lah rupanya jadwal tiba di lokasi tidak berurutan sesuai masa jabatan. Neng dilalah itu, dilalah. Pak Jokowi. Bapaknya Gibran itu tekone itu kari dewe bahasa Indonesia itu belakangan, paling belakang. Dari rekaman unggahan video di channel resmi Wapres terlihat bila Gibran itu hanya mencium tangan pada Pak Tri Sutrisno, itu Wapres ke-6, wakilnya Pak Soeharto waktu itu, Presiden Soeharto, serta Kiai Ma'ruf Amin, Wapres ke-13. Terus cipika-cepiki dengan Pak BY. Betul. Dan ada satu yang mengejutkan. Saat bersalaman dengan Presiden Jokowi, presiden yang baru lengser, serius ini. Bikin Begawan geleng-geleng kepala ini. Sulitlah buat kita mengerti. Yang kita saksikan itu persis kayak lagi nonton sinetron Ku Menangis di Indosiar. Pernah nonton sinetron Ku Menangis tuh. Lawong sa Indonesia kan dia tahu. Mereka itu bapaknya itu. Ibu sama anak. Meski status pertemuan di istana sebagai sesama pejabat. Namun etika keduanya menurutku ya enggak banget lah kayak gitu. Tidak menampakkan bila keduanya itu baik-baik saja. Ketika orang dalam satu frame terkesan bukan keluarga, koyok dewe-dewe itu. Ini pendangan ini tidak fitnah loh ini, tidak ngelek-elek itu. Lah kok malah kayak orang yang tidak saling mengenal loh, kaku pol itu. Wong Jawa itu harusnya kan luwes loh. Istilahnya wong yang-yangan itu pacaran itu dingin, gak ada love linyu-nya. Kaku itu. Loh baik dalam aspek gestur. Jadi gerak tubuh, posisi tubuh, perilaku atau sikap, mimik muka, serta cairnya hubungan orang tua dengan anak. Atau bahkan sama ibunya, Bu Iriana itu. Kok bisa begitu? Iya toh,
Bagi kita orang Jawa, di mana unggah-ungguh, sopan santun, tata krama sangat-sangat dipegang erat, menjadi dasar kehidupan kita sebagai orang Jawa. Itu tak tampak sama sekali ketikanya berasal dari Solo, Jawa asli, yang tambah menggelikan. Loh, kemana itu? Selfie istrinya Gibran kok tidak mendampingi suaminya. Ini saya ngerasani apik loh, biar nanti tidak diulangi itu. Apalagi berantem sama mertua. Ya nggak tahu tuh. Apa anak-anaknya lagi rewel sehingga sama sekali nggak dampingi Gibran dalam upacara di istana. Bukankah sejak Pak Jokowi jadi presiden, ada pas pampres terutama yang cewek, tugasnya ya jadi babysitter alias tukang ngomong bocah. Ya begini ini bila pejabat penting pemerintah yang belum cukup umur dipaksakan menempati posisi di mana tingkat kedewasaan mereka itu belum sampai mahomnya itu. Durung wayai. Ini saya mengkritik supaya tidak terjadi lagi seperti ini di negara kita yang sangat indah, kaya, dan beraneka ragam ini. Segala yang terlihat dalam tayangan itu bikin Om Begawan ya merasa remuk hatinya. Saya sebagai orang Indonesia yang punya kecintaan pada republik ini, apalagi saya ini Jawa asli, sekering tirakat, ilmu kanuragan tak pelajari. Loh, meski dalam banyak aspek, utamanya dalam politik, aku gak serk ini. Betul itu sama Jokowi, Pak Jokowi. Memang dulu Om Begawan ini adalah relawannya Jokowi. Dari wali kota, gubernur, sampai presiden periode 1 dan 2. Kenapa sekarang saya balik untuk mengkritik Jokowi dan keluarganya? Ya karena Om Begawan ini bukan pendukung, bukan relawan galugalan. Om Begawan itu pendukung, relawan yang profesional. Yang tak dukung itu adalah kebijakan-kebijakan para pemimpin. Ketika kebijakan itu merakyat, memperdulikan rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat, saya dukung sepenuhnya. Tetapi ketika itu sudah belok, melanggar aturan, menabras hukum dan sebagainya, ya saya kritik. Jadi kalau ada orang mengatakan, Om Begawan kenapa sekarang menyerang atau mengkritik Jokowi dan keluarganya, harus tahu paham tentang pribadi Om Begawan. Iya tahu. Lalu saat Wapres yang juga sebagai anak kandung Jokowi, jadi Wapres orang kedua di Indonesia, sikapnya kayak gitu. Pak Jokowi sebagai bapak, ya tak belani. Ini secara kanuragan, ilmu kejawen. Kalau ada anak yang tidak menghormati kepada orang tuanya, tak belani. Ini di luar saya mendukung, tidak mendukung atau tidak mensupport Jokowi. Tetapi ini masalah norma, masalah etika yang harus menjadi teladan bagi bangsa ini, khususnya kaum muda. Lu makin hari negara ini makin suram. Keteladanan contoh baik yang dicontohkan dari para pejabat itu semakin tidak ada, semakin suram. Seiring berjalannya waktu, mendung seolah-olah kian legam bergelayut berat meredupkan cerahnya negeri ini. Dengan keteladanan yang amburadul pada rakyatnya. Kita benar-benar krisis kepemimpinan yang andap asor, yang sederhana, yang jujur, berintegritas, renek. Krisis, lembah mana? Lo tak tampak penghormatan pada yang lebih tua. Semua beneran peristiwa administratif, bener. Seremonial belaka, iya. Tapi bila etika, norma perilaku wes tidak dianggap sebagai nilai-nilai yang adiluhung bagi para pejabat, wes tidak dianggap sebagai nilai, maka jati diri manusia sesungguhnya makin tidak ada harganya. Kalau orang sudah tidak punya harga diri, mau jadi apa kita sebagai manusia? Sekelas keluarga petinggi negeri ini saja nyontoin kayak gitu. Gimana sikap mereka pada rakyat? Tak jamin, belas nggak peduli. Orang tua itu harus menjadi sesuatu yang dihormati. Hormatilah kedua orang tuamu supaya dipanjangkan umur. Sebagai sesama keturunan Jawa, ada seorang bapak mau disalami biasa gitu aja. Opo peh seperti neng omah kae.
Wis biasa ketemu, jujur aku tersinggung. Ini urusan etika, norma, adab. Di mana oleh para leluhur pepundan atau pini sepuh diajari rendah hati, andap asor. Tak terlihat sama sekali. Yang ditunjukkan sama wakil presiden kita. Nih, tak kasih tahu nih. Andai kata tanpa sengaja, tanpa sengojo, kudu adu arep dengan bapaknya, yo tetep tak salami sembari agak membungkukkan badan. Harusnya begitu. Coba lihat sekali lagi tuh gesturnya. Sewaktu berjumpa dengan Pak Jokowi, jan belas dibandingkan dengan menyambut para mantan yang lain. Atau ini saya anggap ABS dengan orang lain supaya mendapatkan simpatik, tapi dengan bapaknya sendiri seperti itu. Tubuhnya masih sedikit agak dicondongkan ke depan. Ada sebuah kesombongan kalau menurut penilaian saya, meski sedikit. Loh, nek sama Pak BY, emang diajak cipika-cipiki. Mungkin gak sempat menekuk punggung tuh. Di sisi lain, sikap Jokowi juga memperlihatkan nek dia itu orang Jawa, bekas presiden yang punya penghormatan pada yang lebih muda. Lihat raut mukanya, gak ada senyum sama sekali. Atau memang fisiknya sekarang lagi sakit. Karena memang fisiknya sekarang lagi drop Pak Jokowi. Jalannya aja sudah seperti robot. Kasihan saya dengan Pak Jokowi. Mukanya masih kepu-kepu. Apa kondisinya sekarang tidak baik-baik saja? Terus waktu salaman, ya mau neng pucuk telapak tangan. Terkilat pual tuh plas. Seolah-olah naik kesuwen salaman batal wudhunya atau gimana itu. Meski kita perhatikan, bibir kayak mengucapkan sesuatu, tapi sulit ditangkap. Apa yang coba disampaikan? Neng atine, dia tidak sedang berniat untuk sekedar berbincang. Nah, ini cuma saya menilai agar masyarakat juga mencontoh yang baik-baik. Yang kayak gini jangan dicontoh ini, apalagi anak-anak muda. Harus menghormati bapak ibunya. Ini pesan dari Om Bengkawan. Gue putrane loh. Dan Gibran sekarang sebagai wapres. Masa ya berat sekedar mengucapkan apa kabar Mas Wapres misalnya. Ya sehat-sehat semua kan, kan begitu. Semoga urusan pekerjaan lancar ya le, nggak apa-apa. Ngono kan bisa. Nah, bila pekewuh terdengar kata-katanya sama para pas pampres ya ganti dengan kalimat lain. Terima kasih sambutannya Pak Wapres. Apapun, Gibran itu wakil presiden. Itu etika, standar nilai diri. Ya, sebenarnya kenapa sih? Melonggarkan hati dan pikiran untuk sekedar bercakap barang 15-20 detik. Tidak akan mengganggu skidul upacara. Lah si ibu negara ya sama, saknyuk salaman. Tidak terlihat ngajak ngobrol. Pandangannya langsung ke depan, tidak tertuju pada putranya. Ikatan batin ibu dengan anak laki-lakinya biasanya sangat kuat loh. Tapi kenapa? Saat itu yang saya lihat, saya amati, Bu Iriana dan Gibran seperti nggak ada ikatan apapun. Ya moga-moga tidak itu. Tapi apapun yang sudah terlihat, dilihat oleh bangsa ini. Di media mainstream maupun media TV itu kan menjadi contoh bagi kita. Loh malah dibandingkan Ibu Wapres yang lain kayak Bu Mufidah Kala, Ibu Herawati Budiono misalnya, saat bersalaman sempat ada beberapa kata terlontar, akrab. Ini menandakan ada sesuatu yang sedang terjadi nih, ada ketegangan-ketegangan besar atau tekanan yang luar biasa baik Pak Jokowi dan Bu Iriana, mau atau tidak mau diakui atau tidak diakui. Gelombang protes, gelombang tuntutan semakin besar hari demi hari. Dan ini menjadi tekanan-tekanan bagi keluarga Jokowi. Ya. Juga pada Gibran. Namun sebagai manusia berakal, ngerti etika, unggah-ungguh adab, setertekan apapun, apa sih susahnya tersenyum, mengucap sepatah dua patah kata sebagai orang Jawa. Sebagai pejabat yang harus menjadi keteladanan bagi rakyatnya. Loh, peristiwa perjumpaan mereka justru malah sama-sama merendahkan mereka sendiri toh. Antara anak dan bapak sama-sama mantan pejabat dan sekarang masih pejabat. Dan levelnya tinggi. Yang satu mantan presiden, yang satu masih menjabat wakil presiden.
Lu plus raya dengarkan diri seperti itu. Tak lagi memiliki marwah. Tadi ya Gibran itu ya aneh. Kenapa yang dicium tangannya hanya Pak Kiai Ma'ruf Amin sama Pak Tri Sutresno aja? Kan antum dibangga-banggain pendukung tuh. Wapres milenial dengan standar tata krama tinggi. Loh, apa beratnya? Semua rombongan mantan presiden dan wapres. Tangannya dicium semua. Tausiahnya itu jauh lebih mudah sebagai wapres. Apalagi dengan bapak ibunya nggak seperti itu. Itu pertama itu. Ada apa? Kedua, saat bertemu dengan Pak Jokowi dan Bu Iriana, apa keberatannya mencium tangan mereka? Orang-orang gue ngambung tangan mereka. Presiden Parabon suka. Langsung memasulkan diri. Benar. Tidak ada satupun pasal yang bisa mencopot jabatan hanya gara-gara mencium tangan orang tuanya. Ingat loh. Selain mereka berdua yang membuat dirimu ada di dunia ini, keduanya juga mensupportmu mendapatkan kursi jabatan sebagai wapres sekarang ini. Termasuk sebelumnya jadi wali kota di Surakarta. Ini saya sebagai orang tua memberikan hal-hal yang baik. Ingat peringatan. Nek dirungokke. Ini perkara akhlak loh bos. Jadi aku yang mureng-mureng anak sama orang tua, orang anggap loh. Nah, prestasi ini anak itu sedur langit kalau tidak menghormati orang tuanya. Enggak ada harganya. Memangnya tanpa restu orang tua, apalagi berkat doa ibu, bapak, kita bisa apa di dunia ini? Ya, jadi jangan ngerti pora itu. Ngerti enggak apa enggak. Apa yang diajarkan dalam agama? Apa yang dipahami dalam tradisi Jawa? Apa sudah dimengerti? Sumpah ini. Sepet ya lihat tuh seperti itu. Nah terus bila perilaku itu dicontoh sama remaja, para milenial, Gen Z sama generasi muda, dipraktekkan pada orang tua mereka. Jadi apa kehidupan sosial masyarakat kita? Hah? Ayo le, nang lup cah. Bodoh nyuwara ngono lho. Kalian sejak kecil di playgroup PAUD kelompok bermain diajari ngambung tangan ibu guru atau ustadzah. Diajari atau enggak? Dipeseni atau enggak? Lo begitu ketemu bapak ibunya, cium tangan aja enggak, padahal yang lain dicium tangannya. Lalu kenapa kalau melihat wakil presiden kita enggak nyium tangan kedua orang tuanya itu? Ya itu tidak patut untuk ditiru. Tidak patut untuk dicontoh. Apa kita viralkan? Pembegawan menyorot perkara ini bukan berarti kualitas diri Pak Jokowi levelnya sama Kiai Ma'ruf dan Pak Tri Sutresno. Aku yakin banget. Bahkan hahul yakin. Andai Kiai Ma'ruf sama Pak Tri melihat gimana salaman bapak dengan anak itu, Pak Gibran tak jamin ditegur habis-habisan. Sama kedua sesepuh ini. Yang sama-sama pernah jadi wakil presiden. Lah tur salaman kuwi. Ora nemlik nang ujung kaya tangan bapak. Kaya ana gupak apa gitu. Sehingga merasa enggak lost del. Ayo sinau sing bener. Ketemu wong tua, ketemu orang tua. Orang dingkok belas, tidak sedikit menunduk kepala. Bahkan dalam satu tradisi pesantren Lawasan, nyium tangan orang tua dan guru, apalagi abahnya, itu dibolak-balik tangan beliau. Bukan sekedar punggung telapak tangan yang diambung. Oh, lebih detail lagi nih. Lah ini aja enggak. Kabeh kuwi ana filosofine, bos. Ada maksud kuat yang terkandung di dalamnya. Ngopo nyucup tangan kayak goreng tempe? Sebab di telapak tangan mengandung keberkahan, barokah atas simbol semua pekerjaan yang telah dijalankan sama telapak itu. Mengandung pengorbanan luar biasa bagi yang mencium tangan. Loh, bukan itu saja filosofinya. Telapak tangan juga menyirahkan bahwa selama memiliki anak, puluhan ribu kali telapak itu ditengadahkan memanjakan doa untuk anak-anaknya. Dan pantas untuk dicium, bukan hanya di punggung tangannya aja. Kenapa?
Orang tua doa buat siapa? Ya buat anak-anaknya. Meminta berkah dengan telapak tangan buat siapa? Buat keturunannya. Agar mendapatkan seluruh kebaikan Tuhan dalam menjalani hidup. Ini tak kasih tahu ini Gibran ini. Sejak dirimu diketahui ada dalam rahim 9 bulan 10 hari. 4 telapak tangan itu tak berhenti tengadah. Tak lelah meminta rahmah. Kelah bayi dalam kandungan rahim bisa bermanfaat bagi rakyat. Menjadi orang yang baik. Artinya lebih dari 37 tahun, 4 telapak tangan itu tak lelah menengadahkan. Iya loh, bener ini. Jika rajin sholat 5 waktu sehari saja, 4 tangan sudah berdoa lebih dari 67.000 kali. Tak hitung wih. Durung nek pas kowe loro, kowe ujian sekolah, kowe melu pilkada, orang tuamu tuh tahajud, salat hajat, lan sak piturute demi anaknya. Ditambah misalnya, orang tua melu tahlilan, salawatan, ratiban, dibaan, dan lihat-lihatnya. Bisa lebih dari 1.100.000 kali mendoakan. Mengapa hanya mencium tangan saja yang tidak engkau lakukan? Ini biar masyarakat, kaum muda khususnya, paham tentang cara adab menghormati orang tua. Ngono kon nyucup tangan wolak-walik, ora mungkin dilakoni. Wah, apa ini? Aku tadi geting kalau seperti ini. Ya, orang umum gini. Lah mbok setidak-tidaknya respek apapun. Apa beratnya sih? Cium tangan berdua, peluk mereka, bersimpuh memohon ampun dan mohon restu. Meski sudah jadi orang penting di negara ini, jadi orang nomor 2. Berkat, boh. Itu memperlihatkan adab diri. Lemeh mau direkam apa ndak, mau ditayangkan di YouTube resmi apa viral di mana-mana, ya abaikan aja, nggak masalah. Itu contoh yang sangat beradab. Ketika bertemu dengan orang tuanya, mencium tangan, berpelukan, kalau perlu sujud di kakinya. Lo ngono kok para fans keluarga Jokowi, juga para pendukung kita. Masih sok ngalem. Wah, ini contoh milenial yang beradab. Lu andai beneran norma sampai etika itu terjaga dalam diri mereka, nggak mungkin mereka ketemu blas, tidak ada reaksi apapun. Meski itu acara resmi dan formal. Nyium tangan orang tua itu gak akan dianggap perilaku kurang ajar. Enggak. Lawang sama Pak Kiai serta tokoh TNI. Gelem ngambung tangan. Sama orang tuanya aja nggak mau. Ada apa? Nggak boleh diulangi lagi. Coba kita lihat. Status Jokowi sama Bu Iriana. Itu lipat berapa kali individu Gibran. Pertama, mereka orang tuanya. Kedua, jelas sebagai guru pertama. Gibran mulai ceprot lahir. Yang ngajari hal-hal, banyak hal. Ya, kedua orang tuanya. Ketiga, yang memberi penghidupan sejak di kandungan hingga mulai kerja bisnis. Keempat, bekas wali kota Solo ini, Gibran ini. Ya, memberikan karpet merah dengan pendekatan ke partai politik yang mengusungnya. Kelima, bekas gubernur Jakarta, di mana sekarang Wapres berdomisili. Keenam, bekas presiden Indonesia loh. Otomatis dulu presiden dia juga. Orang yang sangat dihormati seluruh Indonesia. Ketujuh, menolong meminjami modal awal bisnis. Kedelapan, yang ikut ngomong 2 anaknya Gibran. Banyak nih, keselimpilan. Wah, kayak nih. Nek tak terus deh, so tak boh ini. Gak mungkin aksi tidak cium tangan, muka dingin Jokowi, atau tidak ngobrol antar mereka. Atau mau gimmick saja, biar diperbincangkan. Atau sengaja. Memang seakan-akan tidak akrab dengan orang tuanya. Buat manuver. Oh jangan, kualat ini. Itu wes kawan apa piye. Atau memang sudah kebiasaan di keluarga mereka. Nek sedang nggak cocok ya diem-diem aja. Ketemu bersikap saling tidak peduli, jangan. Jika mereka berdua saja sama-sama sangat saling menghormati, ya sudah. Kita tiru saja mereka untuk tidak mendapatkan penghormatan dari rakyat. Kami meneladani apa yang kalian perlihatkan. Jadi wahai rakyat jelata, nek kita tidak dikasih keuntungan buat mereka, tak jamin mereka gak akan pernah nganggap pada kita. Maka mari kita berikan keteladanan
pada anak-anak kita, pada keluarga kita, pada tetangga kita, khususnya para kaum milenial, kaum muda, untuk tetap menghormati kedua orang tua kita. Hormatilah kedua orang tuamu supaya engkau panjangkan umurmu dan sehat sampai akhir hidupku. Oke ya, dari Om Begawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.